Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arjunaji dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 211050374. Di sini saya akan menjelaskan dengan rinci tentang ulumul hadis dengan materi tadwinul hadis atau yang disebut juga dengan kodifikasi hadis. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu tadwinul hadis atau yang juga sering disebut dengan kodifikasi hadis. Istilah kodifikasi ini sering diartikan dengan kata bahasa Arab kitabah, tadwin, dan tasnif. Sebagian pendapat ada yang menyampaikan kata-kata tersebut kepada upaya penghimpunan hadis ke dalam suatu kitab. Jika kita lihat hal ini terjadi, tentu pemahaman di atas akan mereduksi beberapa makna yang terkandung di dalam masing-masing kata yang ada. Padahal kata-kata tersebut memiliki kandungan arti yang berbeda-beda, meski dalam batasan tertentu memiliki kesamaan. Misal, kitabah secara bahasa berasal dari kata katabah, memiliki arti penulisan. Dalam kitab Maqayis al-Lughah, kata katabah adalah mengumpulkan sesuatu yang tercerai-berai, berserakan ke dalam sesuatu yang terkumpul dalam lembaran-lembaran. Kemudian kumpulan lembaran tersebut dijadikan satu dan disebut menjadi kata kitab. Sedangkan kata tadwin berasal dari kata bahasa Arab dawana yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Kata masdarnya berarti himpunan atau kumpulan. Sedangkan kata tasnif berasal dari kata sonnafa yusonnifu tasnifan, berarti menyusun atau mengarang. Al-Baghdadi menjelaskan kata tasnif lebih dalam maknanya dibandingkan dengan kata tadwin, yakni menyusun atau menghimpun sesuatu atas beberapa bagian dan bab tertentu menurut klasifikasinya. Singkatnya, perbedaan dari Allah. Kok hilang? Singkatnya, perbedaan dari ketiga kata di atas ialah terletak pada pelaksanaannya. Tadwin tidak bisa lepas dari menulis, tetapi tadwin tidak bisa diartikan dengan menulis. Kata tasnif ini mendekati kemiripan dengan tadwin, yakni tasnif ini lebih cenderung kepada sohifah-sohifah dan belum dirapikan menjadi sebuah kitab. Menurut Syekh Mana Al-Qattan, kodifikasi adalah mengumpulkan sohifah atau lembaran catatan yang sudah tertulis dan yang dihafal dalam dada, lalu menyusunnya sehingga menjadi dalam satu buku. Sedangkan menurut Muhammad Zaini, yang dimaksud dengan kodifikasi hadis atau tadwinul hadis pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara dengan melibatkan beberapa sahabat yang ahli di bidangnya. Tidak seperti kodifikasi yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Materi yang berikutnya yakni tentang sejarah tadwinul hadis. Proses tadwinul hadis ini terbagi menjadi 5 masa atau 5 periode. Yang pertama yakni sejarah kodifikasi hadis pada masa Khulafaur Rasyidin yang terjadi pada tahun 11 sampai 40 Hijriah. Periode ini disebut dengan Asr at-Tabbut wal Iqlal minar riwayah atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, ia meninggalkan 2 pegangan besar sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang harus dipegang dalam seluruh aspek kehidupan umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak dan meriwayatkan hadis.
dan sebaliknya. Umar menekankan agar para sahabat menggerahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Dalam praktiknya ada 2 sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni meriwayatkan hadis dengan lafadz asli, yakni menurut lafadz yang mereka terima dari Nabi tanpa merubahnya sedikit pun, atau dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafadz dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yakni kodifikasi hadis pada abad ke-12 Hijriah. Periode ini disebut Asr al-Kitabah wat Tadwin atau masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi yakni diselenggarakan atas inisiatif pemerintah. Adapun kesadaran perseorangan sebelum abad ke-2 Hijriah, hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in bahkan pada masa Nabi SAW. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha pembukuan hadis ini dimulai ketika pemerintah Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, melalui instruksinya kepada pejabat daerah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya. Seruan Khalifah ini disambut positif oleh gubernur yang berkuasa pada saat itu dan membuahkan hasil dengan tampilnya 2 pelopor kodifikator, yaitu Muhammad bin Hazm dan Muhammad Syihab Az-Zuhri. Ulama menetapkan Az-Zuhri sebagai penyusun kitab hadis pertama. Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama mengenai siapa yang menjadi tokoh utama dalam penyusun kitab hadis di antara mereka. Namun, Rasyid Ridho berpendapat boleh jadi orang yang pertama menulis hadis di kalangan tabi'in abad pertama Hijriah dalam bentuk koleksi adalah Khalid bin Mi'dan Al-Hindi. Konon ia sempat bertemu dengan 70 sahabat. Sungguh pun demikian, Ridho mengakui bahwa pendapat yang masyhur adalah bahwa orang pertama yang membukukan hadis adalah Ibnu Syihab dan Az-Zuhri atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ajjaj Al-Khatib dalam kitabnya yang berjudul Usulul Hadis Ulumuhu wa Mustalah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 100 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta kepada gubernur Madinah pada waktu itu, yakni Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin, untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal, yaitu Amroh binti Abdurrahman bin Sa'ad, seorang ahli fikih, yaitu murid Siti Aisyah radhiyallahu an, dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang fuqaha di Madinah. Menurut Ajjaj Al-Khatib dalam kitabnya berpendapat bahwa ada kemungkinan hadis secara resmi dibukukan pada masa pemerintahan Abdul Aziz bin Marwan yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah atau gubernur di Mesir. Menurut keterangan dari Al-Laits bin Sa'ad, Abdul Aziz bin Marwan memerintahkan Khatir bin Murrah Al-Hadrami yang pernah bertemu dengan 70 orang sahabat ahli Badar di Hims untuk menulis seluruh hadis yang ada pada seluruh sahabat kecuali hadis riwayat Abu Hurairah, karena hadis tersebut sudah ada di tangannya. Yang ketiga yakni kodifikasi hadis pada abad ke-3 Hijriah. Pada masa ini para ulama melaksanakan kodifikasi hadis dengan mengambil cara baru yang berbeda dengan cara yang ditempuh oleh ulama hadis sebelumnya. Kodifikasi hadis pada abad pertama Hijriah dilakukan dengan penulisan di lembaran-lembaran, di samping mengandalkan hafalan-hafalan para ulama. Abad kedua Hijriah, para ulama mengumpulkan dan membukukan hadis tanpa dikualifikasi. Dalam kodifikasi hadis, mereka masih bercampur antara perkataan sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Kemudian ulama pada awal abad ketiga Hijriah telah berhasil mentadwinkan hadis dengan memisahkan hadis yang berasal dari Nabi dari pencampuran perkataan sahabat dengan fatwa tabi'in yang dikenal dengan musnad. Namun demikian, pembukuan hadis dengan bentuk seperti ini
belum dalam taraf penyaringan sebab masih bercampur hadis sahih dengan hadis yang dhaif seperti Musnad Abi Dawud At-Tayasili, Musnad Ubaidillah bin Musa Al-Abbasi, seperti Musaddad bin Marsad, seperti musnad yang lainnya. Seiring tuntunan zaman yang mendekati penjernihan hadis dengan semakin meluasnya pemalsuan hadis, maka bangkitlah ulama hadis lebih mengintensifkan dari penyeleksi dan pengumpulan hadis sahih saja. Cara penyelesaian dan pembukuan ini yang kemudian melahirkan dua kitab hadis berupa sahih dan sunan. Kitab-kitab sunan yang dikodifikasi pada abad ini adalah Sunan Abi Dawud disusun oleh Imam Sulaiman bin As, Sunan Tirmidzi disusun oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai disusun oleh Imam Abdurrahman bin Ali Al-Khurasani, Sunan bin Majah disusun oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. Sementara kitab-kitab hadis sahih yang dikodifikasi pada abad ini juga ialah Sahih Al-Bukhari, dikenal juga dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari yang disusun oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah yang wafat sekitar tahun 256 Hijriah. Berikutnya adalah kodifikasi hadis pada abad ke-4 sampai abad ke-5 Hijriah. Setelah berakhirnya kodifikasi hadis pada masa Atba' at-Tabi'in, proses pengumpulan hadis masih terus berlanjut. Paling tidak abad ke-4 hingga abad ke-5 di kalangan orang-orang yang bermadzhab Aswaja telah disusun dengan beragam kitab hadis menggunakan metode dan materi yang beragam. Dalam penyusunannya masih ada kitab hadis yang judulnya masih mengikuti keterangan abad sebelumnya seperti Sahih, Sunan, dan Musnad. Tetapi ada pula yang sudah menggunakan judul-judul baru seperti Mustakhraj, Mustadrak, Mu'jam, dan Majma'. Sementara di kalangan Syiah sepanjang 2 abad ini telah disusun beragam kitab hadis dengan beragam metode-metode berbeda yang digunakan. Ada sebagian kitab Syiah yang disusun berdasarkan bab-bab fikih dan ada pula yang memuat topik-topik yang lebih luas. Adapun masa terakhir kodifikasi hadis yakni kodifikasi hadis pada abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Periode ini memang tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya ketika muncul kitab-kitab hadis yang model penyusunannya hampir sama seperti kitab-kitab Jami', kitab-kitab Takhrij, Atrof, kecuali penulisan pada pembukuan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab hadis diantaranya adalah Zawaid bin Majah, sebuah kitab yang berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain. Oke, baik. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk menyelamatkan atau mengkodifikasikan hadis. Di antaranya yakni 1. Kemauan yang kuat untuk tidak membiarkan hadis seperti waktu yang telah lalu. Hal yang dimaksud adalah penyelamatan hadis Nabi dari para pemalsu hadis. Karena khawatir akan hilangnya hadis dari perbendaharaannya di masyarakat, juga karena disebabkan belum terbentuknya dewan hadis, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk mulai mengkodifikasikan hadis. Adapun alasan yang kedua yakni belum terkodifikasikannya hadis secara resmi di zaman Rasulullah dan Khalifah sesudahnya. Jadi pengkodifikasian hadis ini bisa dimasukkan kategori bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tapi semoga ini menjadi bid'ah yang hasanah. Baik, saya lanjutkan. Karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya hadis dengan Al-Quran yang telah hilang ketika Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan sudah merata ke seluruh pelosok, barulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulai melakukan pengumpulan dan penulisan terhadap hadis Nabi. Karena
Sebelumnya Nabi telah melarang para sahabat untuk menuliskan sesuatu kecuali menuliskan tentang Al-Quran. Hal ini kenapa Rasulullah melarang untuk menuliskan sesuatu kecuali Al-Quran? Karena kekhawatiran bercampurnya antara kemurnian Al-Quran dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika saya simpulkan, kodifikasi yaitu mengumpulkan sohifah-sohifah atau lembaran-lembaran hadis yang telah ditulis oleh Ibnu Syihab, Az-Zuhri, dan Abi Bakar Muhammad bin Hazm ke dalam satu kitab atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kodifikasi dimulai pada penghujung abad ke-1 Hijriyah dan awal abad ke-2 Hijriyah, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah Umayyah. Kodifikasi mencapai puncak kejayaan pada abad ke-3 Hijriah dengan tersusunnya kitab-kitab hadis Kutubut Tis'ah. Dan pada abad berikutnya ulumul hadis juga mengalami kemajuan yang pesat seiring hadis dibukukan. Langkah-langkah dalam kodifikasi bisa dengan mengumpulkan hadis-hadis Nabi atau dengan rihlah dalam mencari hadis. Dari sini kita akan sadar bahwa umat Islam sangat peduli dengan literasi. Mereka meyakini bahwa tanpa adanya tulisan tangan atau tanpa adanya kodifikasi, maka keilmuan dan sejarah akan lenyap bersamaan ketika pemilik 2 poin tersebut wafat meninggalkan dunia ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.